Baik. Tanah sebagai bahan material produksi di lapangan harus dimanfaatkan. Tujuannya satu, memperkecil pengangkutan tanah, betul ya, meningkatkan kekuatan tanah, betul. Ada lagi yang ketiga, ya, mengurangi penurunan. Ya, kalau misalkan tidak dipadatkan, dia mungkin kelewatan beban, dia turun 5 cm kan gitu ya. Tapi setelah dipadatkan, ada beban atau apa, dia mungkin cuma turun. Tidak mungkin tidak turun, pasti turun. Ya, cuma mungkin menjadi 1 mili itu dalam batas toleransi. Nah, ini intinya yang ketiga ini. Meningkatkan kekuatan tanah yang disebutkan kan ambrol atau enggak kan gitu ya. Jadi kalau kekuatan tanah itu dianggap dia kalau jadi penurunan yang besar, amblesnya mungkin lebih dari 2,5 cm itu dianggap sudah gagal. Kemudian mengurangi penurunan. Oke, tujuan adalah. Nah, dalam rangka ini semua ada tes yang namanya tes pemadatan tanah di laboratorium. Jadi setelah kita kan pengen mendatangkan material ini, berarti kan dipilih ya, sebagaimana besi baja yang tanah model kan berarti harus mutunya harus jelas dulu kan gitu ya. Nah, dalam untuk membuat sebagai tanah untuk dipadatkan itu salah satu parameter yang dipakai sebagai ukuran adalah uji kepadatan tanah di lab atau protokol. Jadi uji atau tes kepadatan tersebut sebagai protokol. Nah, sekarang tes itu kalau di yang kemarin dijelaskan tadi yang kemarin tanah didatangkan, dipadatkan, ya kasih air dipadatkan disebut grafika. Nah, berarti kan tujuannya ada. Kalau tes gradasi kan tujuannya salah satu mendapatkan grafik gradasi kemarin itu ya, dapat jadi. Nah, kalau tes atau faktor tes atau tes kepadatan di lapangan ini tujuannya untuk apa? Dapatkan parameter. Ingat ya, setelah kita melakukan uji faktor tes, kita mendapatkan grafik seperti itu. Ini adalah hasil dari uji faktor tes. Untuk mendapatkan apa? Uji. Yang di rumah boleh menjawab, silakan. Tujuan dari proktor tes itu mendapatkan parameter apa? Yang di rumah? Permisi Bapak, izin menjawab. Silakan. Untuk mengetahui kadar air optimum dan kepadatan maksimum. Nah, jadi tujuan dari proktor tes atau kepadatan satu, kalau kita tahu maksimumnya ini. Jadi kan dicoba 5 kali kan minimal ya, 5 kali 5. Jadi kita punya pasangan kadar air sekian, kepadatannya sekian, kadar air sekian, kepadatannya sekian, kadar air sekian, dan semuanya kita punya pasangan antara kepadatan gamma D. Nah, berarti kan ada yang puncak. Yang puncak ini disebut sebagai gamma D maksimum. Kepadatan tanah maksimum dinyatakan dengan gamma J max, ada max kan. Kemudian dari sini kita sudah mendapatkan kepadatan optimum untuk tanah tersebut agar mencapai kepadatan maksimum.
di Mars. Ya, cuma dua ini. Nah, nanti setelah saya punya grafik ini, untuk jenis tanah yang dipilih untuk material. Kemudian, nah tentunya dengan tes hayakan macam-macam segala spesifikasinya masuk lah. Material itu didatangkan ke lapangan untuk menguruk bendungan atau untuk jalan raya atau untuk lapangan terbang dasarnya ya, atau untuk kontainer liat itu lapangan peti kemas kan gitu. Di situ didatakanlah ribuan meter kubik, ya ribuan meter kubik, ribuan rig, ribuan truk dan sebagainya. Di situ di lapangan kan didatakan ini. Akhirnya ini di lapangan harus dicoba juga biar kuat tentang pemadatan lapangan. Ya. Di lapangan tanah dipadatkan menggunakan alat, kan ya? Alatnya apa? Yang di sini boleh, yang di rumah boleh. Alatnya apa? Satu, contohnya. Vibro roller ya. Ini komponen utamanya adalah drum roller ini drum, tapi di dalam juga ada pemutar. Kedua, apa? Alatnya pneumatik. Pneumatik. Ini maksudnya ini kan roda ya, pneumatik kan hubungannya sama tekanan udara. Roda biasa, tapi banyak ya, banyak. Kemudian ketiga apa? Ya. Smooth wheel roller. Nah, ini yang biasanya sering kita lihat ini. Jadi ada, kalau saudara lihat ini ada rodanya depan agak kecil ya, belakang agak besar gitu. Semuanya bentuk drum dan halusnya. Ini yang kalau biasa disebut bales gitu ya. Ini enggak, ini semuanya semut. Kalau vibro yang depan yang digunakan getakan kan ini, yang belakang kan roda biasa untuk gerakan. Nah, kalau pneumatik apa? Ya apa? Semuanya roda karet. Kemudian yang keempat, salah satunya alatnya seat foot roller. Nah, pemadatan kaki kambing ya, seafood roller. Jadi sama dengan vibro ini, cuma dia drumnya ada lancip-lancipnya. Tujuannya apa? Nah, pemadatan tanah itu cuma dua pendekatan. Ya, yang pertama dengan pendekatan tekanan. Tanah kalau ditekan semakin besar kan dia sudah semakin padat. Nah, kedua dengan pendekatan getaran. Jadi digetarkan. Nah, untuk tanah yang sifatnya dalurat atau pasir, dia akan lebih mudah dipadatkan kalau dengan getaran. Makanya hidronya bisa setel kecepatan kekuatan setelnya. Tapi kalau tanah lempung itu misalkan kalau kita, kenapa kalau tanah lempung mesti dipadatkan? Ya kalau di dalam kan tahu ya si bendung. Di dalam bendung kan ada namanya pore. Ini airnya di sini, ini dibendung di arah ke sana. Nah, yang pore ini biasanya dari tanah lempung dipadatkan. Kenapa kok lempung? Karena konfigurasinya kecil. Kalau nggak dipadatkan kan nggak bisa compact, masih lubang. Ini namanya core, lempung yang padat. Nah, untuk kekuatan lempung itu kekuatannya rendah, nggak bisa berdiri sendiri, maka dari kasih yang bagus. Itu atau mungkin terakhir ada ini untuk kekuatan, ini untuk kekejapan. Ya, ini untuk kekuatan.
kalau tanah lempung, saudara getarkan, itu malah nggak bisa padat, malah kemana-mana kemudian. Kan ketemu kiri kanannya. Lempung itu akan lebih padat kalau menggunakan tekanan tinggi. Salah satunya adalah tekanan itu kan P per atau berat dibagi penampang. Nah, kalau ini penampangnya kecil-kecil, beratnya sama, ya tekanannya lebih besar. Ini adalah pendekatan. Nah, semakin ke sini, ini tekanannya semakin besar. Jadi di materi juga ada berapa kilometer per meter persegi semuanya juga ada ukuran. Sehingga fibro pun juga nanti ada beberapa tipe di lapangan disesuaikan dengan material apa yang ingin dipadatkan. Baik. Jadi ada lab setelah ini, kemudian ada di lapangan. Nah, hasil kepadatan di lapangan itu kan juga harus diukur apakah sudah padat atau sudah atau belum. Dilakukan uji lapangan. Uji lapangan itu biasanya kalau saya ada dua. Ini adalah uji sampel, kemudian uji CPR. Uji sampel itu untuk mengukur padatan tanah dan material lapangan. Kalau CPR untuk mengukur kekuatan tanah. Ini belum waktunya. Dua ini. Nah, kapan bisa dinyatakan padatan tanah itu sudah masuk atau belum? Jadi kepadatan tanah lapangan sudah cukup padat, kita nggak usah digiles lagi. Itu memerlukan sebuah ukuran yang namanya kepadatan tanah relatif. Disebut kalau disebut satuannya persen. Ini adalah kepadatan tanah relatif. Itu merupakan sama dengan gamma D lapangan dibagi gamma D max laboratorium dikali. Jadi misalkan di sini ketemu 1,86 gram per cc, kemudian dilakukan uji sampel pada lapangannya ketemu 1,689 gram per cc, maka ininya adalah 1,68. Tapi 0,689 dibagi 1,786 dikali 100%. Jadi bantu itu 94,5. Nah, apakah ini masuk apa enggak? Nah, kita tinggal lihat spek bunyinya gimana di RKS-nya. Nah, biasanya bunyi di RKS pada tanah lapangan harus dicapai minimum 90%. Nah, ini berarti masuk apa enggak? Masuk kan? Nah, minimum kenapa ini dapatnya 94. Oke, berarti diterima. Kalau dites ternyata masih 85, ditolak, di reject. Nah, mau ini belum padat ini. Terus apa yang dilakukan kira-kira? Dipadatkan lagi ya.
Dan lagi, nambah ongkos lagi, nambah waktu. Nambah ongkos mungkin bisa dicari. Kalau misalkan kejar tayang, nambah waktu itu yang sulit. Waktu kan nggak bisa ditambah. Yang sulit. Maka dari itu ada strateginya untuk mencapai kepadatan tanah di lapangan itu bagaimana. Ya kalau bisa fasilitas itu sudah masuk. Nah, ini kalau kita menggunakan alat ini, menggunakan alat macam-macam ini semakin banyak lintasan, kan tanahnya semakin padat. Jadi 1, 2, 3, 4, semakin banyak lintasan, energi yang dipakai rumah tadi semakin banyak, berarti tanahnya semakin padat. Nah, ada, tapi nggak bisa, misalkan, katakanlah ini dicapai 94,85% itu 10 kali lintasan. Wah, bagian 100 saja. Apa dibikin 1000 itu nggak bisa meningkat lagi. Jadi ada batas maksimum seperti ada di video yang kemarin. Kalau ini jumlah lintasan, ini adalah gambar pada bulan itu naik. Tapi ini pada saat ini naik kan datanya. Lintasan efektif itu di buku itu kita 8-15, sampai 12. Selebihnya masih bisa naik, tapi naiknya tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan. Mungkin bensin yang habis banyak, waktunya habis banyak, mandornya levernya bajar itu banyak, signifikan. Tapi di contoh itu juga ada di video sebelumnya itu untuk pembangunan tol Pandaan Malang, dia pakai tesnya 8-10 yang salah. Nah, jadi kita harus tahu sebelum melaksanakan sesuatu yang panjang, itu kita harus tahu dulu, ini kalau dengan material itu, dengan material yang sama, itu berapa lintasan nanti bisa masuk. Jadi nggak ngulang-ngulang tes lagi. Maka diperlukan trial test. Trial test itu mungkin cuma 50 meter, dicoba dulu dengan dicoba dites, oke, berarti ini sudah optimum untuk sekian tes. Nah, tinggal yang 50 km berikut itu yang menggunakan acuan. Kecuali materialnya diganti, ya kita harus. Nah, kurang lebihnya itu. Dan kemudian ada satu poin penting ketiga yang ini misalkan saya dapat gambar dari pencitraan dari itu diketahui gambar maksimumnya 1,7. Kemudian diketahui kadar air optimumnya katakanlah 11,5%. Jadi ya, hanya menggunakan persen tapi artinya beda. Persen ini adalah kadar air. Persen ini adalah kepadatan relatif. CBR ini nanti juga ketemu persen, tapi ini adalah kekuatan relatif terhadap tanah. Jadi semua pakai persen, tapi ini beda-beda. Nah, yang sering di lapangan itu beda, kalau bingung itu antara CBR persen sama ini persen beda. Kalau kadar air mungkin orang pilihnya sudah kadar air kan segala macam. Tapi antara yang ini sering hati-hati. Antara CBR persen sama CBR kepadatan. Oke, baik, balik lagi ke sini. Katakanlah sebuah material mempunyai kepadatan 1,78. Kemudian kadar airnya 11,8. Syarat di ADS di RSS berbunyi kepadatan tanah relatif di lapangan harus mencapai minimal 90%. Ya. Maka kita harus tahu karena di maksimumnya proporsional 1,8 apa itu digunakan dalam SDG. Maka ada optimum. Maka pada target lapangan, target gambar di lapangan, kita lapangan itu 90 per masuk dikalikan 0,78
Nah, berapa ya? Maaf yang di rumah mungkin agak kelihatan kecil ya. Sudah terlihat? Satu koma 90/100. Ini satu koma. Satu koma 604 gram per cc. Inilah yang harus kita capai di lapangan, kan begitu. Nah, kita tahu ini kan. Ini kan aplikasi menggunakan 1,604 itu kira-kira kan ada di 1,6 kan di bawahnya kan ini ada 1,604. Skala aja ya. Aku coba 604. Ini 11,5. Ini mungkin 12. Ini adalah 11. Ini 10. Ini 11. Ini 14. Nah, berarti kalau mencapai 1,6 ingin mencapai 1,604, maka kita harus dapat tunggal, kita cukup nomor itu. Kalau tidak ada yang 2,5, maka pada 1,4 ada banyak. Ya, jadi di lapangan kita nggak harus menggunakan pas. Jadi ada spellingnya, ada. Boleh dicapai di kering, maupun boleh dicapai di tidur. Pas itu ya di lapangan nggak apa-apa. Seperti ini kan kita dilakukan di lapangan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan, baik yang di luar yang lain harus ada di video semua. Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gampang ya? Jelas? Ya, silakan Pak. Gambar D sesuai dengan tanah sampelnya. Penentuan apanya? Oh, kenapa kok 90, kenapa kok nggak 95? Oke. Nah, itu ditentukan oleh spek. Spek siapa yang membuat? Yang membuat spek adalah konsultan perencana. Nah, konsultan perencana kenapa kok nyebut 90%, 95%? Ya, biasanya merujuk kayak tadi. Jadi menentukan apakah 90, 95 itu adalah konsultannya. Bahkan untuk bandara ada yang tak 100%. Ya.
Ya ini ada 100%. Nggak salah. Jadi dia ingin 100% dari, tapi biasanya jarang, 95. Nah, kalau untuk yang berat-berat, untuk konstruksi yang sangat berat, lapangan terbang, kontainer yacht, atau mungkin yang untuk ini ya, yang untuk main-main pertambangan ya, yang paling besar-besar. Nah, dia mungkin tetap menggunakan 95%, tapi tidak dibandingkan dengan standar operasi, dibandingkan dengan modified. Jadi kalau modified proctor itu nanti kalau sebuah tanah kalau tes standar mungkin dalam maksimumnya begini, tapi kalau kita menggunakan modified kita selalu pengalaman karena kan alatnya lebih ukurannya lebih banyak, lebih berat, caranya lebih otomatis kan lebih bagus. Kalau acuannya modified berarti acuan ini sudah sangat tinggi. 95% dari ukuran modified kemudian 100% lebih. Nah, kalau kita menggunakan modified berarti nanti yang di lapangan kan tajamnya juga ikut tinggi karena dia merupakan sekian persen dari yang sudah tinggi kan gitu ya. Jadi persen itu adalah dibandingkan terhadap materialnya sendiri. Kalau ganti material kadang-kadang juga ganti. Kalau misalkan kemarin di Astu itu ada range banyak harga macam-macam. Itu kan semakin A1 kalau materialnya soalnya A1 kepadatannya sekian, berarti kan diikat oleh dua hal. Pertama jenisnya, kedua diikat oleh ini. Ya, kualitasnya diikat dari menjawab ya. Itu dari spek. Nah, di contoh saya juga saya sampaikan di bandara itu ada spek. Termasuk ini, pada saat ngetes ini kan luas sekali, 100 kilo, berapa ngetesnya kan gitu. Itu ada beberapa syarat yang bisa diikuti. Rujuk di SRI salah satu contohnya kalau di bandara itu mungkin tiap 1000 meter persegi itu minimal ada satu tes padatan. 1000 meter persegi berarti kan berapa kali berapa akar 1000 ya, mungkin 300 kali 100. Kalau 1000 kan 100 kali 10. Itu diatur semua, termasuk CBN. Nah, kalau CBN itu kekuatan, mungkin tidak dibahas di sini, mungkin nanti jelaskan. Baik, ada lagi pertanyaan? Yang di rumah juga boleh bertanya, silakan. Yang di sini, ada pertanyaan? Silakan. Nilai yang persen yang mana? R ini salah. R ini tergantung dari SRI, biasanya 90 95 itu umum. Nggak hanya di sini, di kualitas internasional juga 90. Jadi kalau tanah itu dipakai nilai, maka yang di lapangan itu ya harusnya sepadat nilai. Sepadat nilai itu kan dinyatakan dengan R. 90% dari ini ya. Karena sebenarnya ini ada hubungannya dengan CBR. Jadi setelah dipadatkan itu hasilnya nggak hanya kepadatan tanah, tapi juga CBR. Karena CBR itu hubungannya dengan kekuatan. Kalau Zenfone itu hubungannya apakah memadatkan di lapangan itu ya sudah sepadan yang nilai yang maksimum. Jadi nanti di lapangan diukur R-nya harus sekian persen, CBR-nya harus sekian persen. Jadi dua-duanya harus dicatat. Menjawab ya? 90 tergantung spek. Jadi bukan tergantung material. Ya, tergantung spek. Walaupun materialnya jelek, kita kasih 90%, materialnya 100%, ya tidak masalah. Cuma kalau material jelek mungkin dia nggak masuk spek. Nggak masuk spek yang lain, spek yang lain misalkan jadi materialnya harus A2 gitu. Nah, berarti kan dia nggak masuk. Jadi ini adalah salah satu untuk mengikat saja. Jadi kalau dia dilakukan, ikat gradasinya harus BD, terus kemudian harus masuk minimal ASCO A1 atau kalau misalkan IDSS mungkin harus GW atau GT, klasisnya temporasinya CDR sekian, padatannya harus sekian, itu banyak yang diberikan.
Ini hanya salah satu. Ya. Silakan, ada pertanyaan kira-kira? Nah, bagi saudara yang di kelas nanti kalau mungkin ujian atau kuisnya minimal ini nanti akan ada data apa nih? Jadi waktu kan dari yang KKN pada KKN tujuannya mengajar air adalah biar memadatkannya lebih mudah. Kalau kering dipadukan sulit. Dengan sama-sama 10 kali tumbuhan, kalau satunya kering, satunya agak KKN, kan hasil akhirnya lebih gampang mengajar airnya. Karena dia kebetulan ada isi, jadi dia bisa masuk ke dalam. Jadi ya, gimana caranya sudah sering kali saya katakan. Jadi kalau saya dan ini saya bisa ketemu dari ini saudara bisa ketemu sama kita. Karena ini kita juga ada bisa menambah ada yang namanya adalah gamma zero air. Itu adalah gamma kalau ini butiran tanah itu yang mau dipadatkan itu kan butiran sudah rongga. Rongganya kan ada isinya air tapi nggak penuh. Airnya kan masih ada udaranya. Ketika proses pemadatan sebenarnya yang ingin dicapai adalah rongganya itu nggak ada udaranya. Jadi bukan gitu, bukan nggak ada, nggak mungkin nggak ada, tapi pasti ada. Udara yang ada di rongga itu sebanyak mungkin keluar. Bagaimana caranya? Dengan cara memasukkan butiran-butiran di dalam sela-selanya. Kalau sebelum dipadatkan, tapi setelah dipadatkan dengan volume yang sama, dia lebih banyak, rongganya lebih sedikit. Kenapa kok rongganya sedikit? Karena udaranya berkurang. Nah, dengan cara dijemput sama dikasih air, ya. Nah, yang disebut bagian gamma zero air solid itu adalah air ini maksudnya air udara ya. Zero air solid adalah gamma bila ini udaranya sama dengan nol. Jadi isinya rongganya hanya boleh butiran sama air yang dimasukkan. Berarti kan jadi sangat berat. Sampai dengan sama dengan CS. Ini kalau ini umumnya ini benar-benar fungsi dari sama rumus saja. Kalau nggak mungkin terjadi, ini hanya teoritis. Gambaran ZAP itu adalah teoritis saja. Nggak mungkin terjadi. Tapi ini sudah tandingan saja. Nanti berdasarkan kalau apa ya kita masih kemana-mana. Nah, ini tak boleh bertolong.
Itu mungkin ada pertanyaan lagi, satu lagi, kalau masih ada. Baik, kalau masih ada, enggak kan? Yang di rumah masih ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, mungkin untuk pembahasan materi ini bisa saya akhiri dan nanti